Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aswalan nasa syuba wa qabaila liya'rafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhir zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil ummah. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum wa ahlikum nar al-ayat. Wallahu a'lam bimuradihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada paduka Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut semua keluarganya dan semua para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang strong di muka bumi. Terutama lasiman wa khususan kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah Arifat Man Bolimah dimanapun. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara yang sudah biasa kita rutin. Jane sih ya, jane. Kita tolabul ilmi. Tapi karena kita yang namanya ibadah, tentu kita perlu ilmu tauhid, karena yang diibadahi oleh kita adalah Allah. Untuk mengetahui Allah, tentu kita harus tahu tauhid. Dan untuk kita bisa praktek ibadah, ya itulah fikih. Tanpa fikih kita mau melakukan apa? Karena sholat, haji, dan sebagainya macam yang ibadah diatur oleh fikih. Dan tasawuf pun adalah merupakan akhlak dalam hal melaksanakan ibadah. Karena tanpa akhlak maka sia-sia. Segudang ilmu tapi akhlaknya nol, maka tidak ada arti. Tapi ilmu sedikit, akhlaknya bagus, maka berharga daripada ilmu banyak tanpa akhlak. Tuh. Di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu kalimat asma Allah, sebut ismul a'zam, itu lapadhu atau Allah. Ini adalah kalimahnya sangat ringkas. Hu ditulisnya huwa, ya. Artinya Allah. Tapi faidah, manfaat, khosiat sangat dahsyat, luar biasa. Allah. Tapi sebelum kita ke acara inti, ayo kita kaji dan ayo kita belajar tentang ilmu agama tentunya. Karena walaupun kita zikir, tapi kita tanpa mengetahui siapa yang kita zikirkan, ibadah siapa yang kita diibadahi, akhlak siapa yang harus kita akhlaki. Jadi inilah fungsinya belajar. Makanya kata Nabi, tholabul ilmi, mencari ilmu, belajar itu, mendengarkan tausiah itu, fardhatun, wajib, tidak boleh tidak. Hadis itu diadakan ya. Makanya di dalam fardhatun itu ada tak ya. Tak itu adalah sifat mutlak. Jadi
Pardunya itu sangat pardu, sangat harus, diharuskan. Untuk siapa belajar ilmu itu diharuskan, diwajibkan, tidak boleh ditinggalkan? Ala kulli muslimin wa muslim. Untuk orang muslim, laki-laki dan laki-laki atau perempuan. Bagaimana kalau banci atau bencong? Sama saja, kalau kan bencong juga ada laki-laki, ada perempuan. Itu masuknya kemana? Jadi wajib juga belajar. Oh, bagaimana kalau kita tidak belajar? Kita durhaka ya. Kalau bahasa Indonesianya durhaka. Kalau Sundanya doraka. Apa artinya? Kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Rabbul Jalil. Ya. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita rugi. Oleh karena itu, ayo. Karena kalau kita hidup tanpa ilmu, dalam sana kita berjalan tanpa lampu. Tidak tahu mana salah, tidak tahu mana benar, tidak tahu mana yang harus dilakukan, tidak tahu mana yang harus ditinggalkan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi belajar ini jangan dianggap sepele, karena tidak belajar juga disiksa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tanpa belajar otomatis kita tidak akan punya ilmu. Tanpa ilmu apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Jubad ya, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun masifanu. Dulu ya ada kiai dari Bogor ya, dari Cemplang Bogor ya. Namanya itu sebutnya Ki Balap, jadi namanya mah Kiai Arif Soleh ya kalau nggak salah. Tuh tenar itu dulu, wah waktu Al Fakir kecil tuh. Al Fakir senang banget tuh sama kiai itu, jadi ngair ya, baca sholawat ngair. Kalau di Banten itu kan disenangi itu, setiap ada hajatan, ada apa gitu, di speaker itu ngair itu Kiai Muhammad Arif Soleh atau Ki Balap itu. Jadi kita salawatnya ke Allah, Allahumma syrik. Alhamdulillah. Tuh, jadi harus kita jangan sampai kita tidak utamakan. Karena ibadah kita tanpa ilmu, haji kita tanpa ilmu, sedekah kita tanpa ilmu, apapun ibadah kita tanpa ilmu, maka mardudatun ditolak. Latuk balu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi zaman sekarang ya, kalau kita mau belajar sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Kalau dulu ya, kalau kita dulu tidak masuk pesantren, tidak masuk madrasah, tidak masuk masjid, tidak masuk musola, kita nggak bisa belajar. Tapi sekarang dengan teknologi canggih ya, sekarang asal kita mau ya, kita punya HP Android ya, di kantong kita ya, di saku kita ya, ada kiai banyak, ada kiai ustadz yang di saku. Wah, bagaimana itu hukumnya? Ya enggak bagaimana ya, kita ngaji. Cuman ya kita alangkah baiknya yang kita gurui ya, yang kita jadikan guru maksudnya, yang kita jadikan guru di dalam channel ya,
dalam channel atau dalam video, ya seharusnya kita mengenal. Misalkan kita senang kepada Ustadz Anu misalkan, ya kita minimal harus kenal lah, harus kenal. Ya alangkah baiknya kita silaturahmi ke rumahnya. Jadi antara kita dengan beliau itu kenal. Jadi kita nanti di akhirat ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, pertanggungan jawabnya jadi jelas. Jadi oleh karena itu ya Al-Fakir juga saya di YouTube ini ya, di video bikin video tausiah agama. Jadi seharusnya ya kalau memang ada yang harus ditanyakan, tanyakan. Apalagi Al-Fakir mengijazahkan. Jadi mengijazahkan tentang aurat, tentang zikrullah, itu sangat harus untuk mengenal dan interaksi. Jadi dengan adanya kenal, interaksi, ya itulah persyaratan di area Allah. Memang pada dasarnya ya, inti daripada agama itu, inti daripada ilmu itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Segudang ilmu kita, tapi kita lalai tidak mengingat kepada Allah, maka apa artinya? Di sholat pun kita adalah zikrullah, zakat pun kita adalah zikrullah, sedekah pun kita zikrullah, berbaik pun kita dengan orang itu adalah zikrullah. Jadi berzikir kepada Allah itu berbagai macam. Di sini ya Al-Fakir ditambah ya berzikir dengan Ismul A'zam atau dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini sangat kuat ya. Banyak hadis-hadis Nabi menerangkan ya tentang kalimah-kalimah yang dipakai untuk berzikir kepada Allah dan baca ayat-ayat Al-Quran lebih ya. Nah, satu kita tilawah juga dan kita benar-benar dengan zikir. Nah, jadi sebenarnya tentang zikrullah ini lebih baik, lebih efisien dan lebih utama datang ya ke Padepokan Al-Fakir. Jadi beri langsung arahan dan di sini langsung Al-Fakir ke acara inti ya, yaitu kalimah Yahweh. Jadi tapi sebelum Al-Fakir ke pengijazahan ya, tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi dan Nabi Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikatil muqarrabin al-uluwiyati wasufiyah, khususan la hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi salatu wassalam syai'ulillahi ta'ala. Wa ila hadrati jami'i anbiya wal mursalin wa khususan hadratin Nabiullah Adam wa Abu Hawa wa Nabiullah Ibrahim wa Nabiullah Musa wa Nabiullah Isa wa Nabiullah Sulaiman wa Nabiullah Daud wa khususan hadrati Nabiullah Khadir alaihi salatu wassalam syai'ulillahi lahum. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal magharib wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Khususan hadratis sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani wa dasallahu sirruhu al-Fatih. Wa hadrati jami ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan hadrati Sayyidi Bakri Syaitan wa hadrati Syekh Muhammad Amin wa hadrati Muhsin wa hadrati Syekh Ahmad Rifai wa hadrati Syekh Khalil wa hadrati Syekh Fahru Raji wa hadrati Syekh Ibnu Arabi wa ila hadrati Kiai Syarrun Naja syai'ulillahi lahum. Fatihah. Khususnya hadrati Syekh Ustazi Sayyid Asdamil Afghani. Fatihah. Wala hadrati jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Khususnya hadrati Abi wa jana hadrati ini syai'ulillahi lahum. Fatihah. Jadi Al-Fakir peringatkan, setiap kita mengucapkan Al-Fatihah maka harus kita membaca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai Abdullah. Baru kita berzikir dengan kalimat Yahuwa, tapi dibacanya
Yahu, Yahu, yaitu artinya Allah, Allah. Tuh, itu dibacanya berapa? Dibacanya 1511. 1511. Di tengah malam dari jam 12 malam ke sana. Jadi apapun tujuan kita. Kita pangkat, kita dunia, kita selamatan, kita menghancurkan orang, apapun lah. Cuman Al-Fakir ini sarankan jangan sampai dipakai untuk mendoakan orang tidak benar. Menurut saya, tidak boleh. Jadi kita minta kepada Allah yang baik-baik saja. Harta, rumah, mobil, perempuan kaya, kita diselamatkan dari mara bahaya ya. Jangan sampai kita meminta kepada Allah untuk mencelakakan orang. Karena ini luar biasa, ini mustajabnya matinya sangat luar. Sangat menentukan. Karena itu sekali lagi Al-Fakir, amanat jangan dipergunakan untuk itu. Kalau seandainya Anda dipergunakan untuk yang tidak benar, ya Al-Fakir itu tidak tanggung jawab ya. Tanggung jawab sendiri hadapan Allah. Ini puasanya 7 hari ya. Puasanya 7 hari. Setiap malam dibacanya 1511. Cuman ini ada kunci. Kuncinya apa? Jadi ketika kita melaksanakan wirid kalimah ini ya, jadi duduk itu jangan duduk sila. Jadi duduknya duduk tawaruk. Bagaimana duduk tawaruk? Duduk tawaruk itu adalah duduk ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir ya. Kalau yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Jadi wirid ini dilakukan duduknya seperti duduk tawaruk, seperti duduk sholat di akhir sholat, di tahiyat akhir seperti itu. Jadi duduknya seperti itu. Jadi, jangan sembarang duduk. Jadi duduknya harus di tawaruk. Ini Al-Fakir dijajahkan untuk siapapun yang menemukan video ini. Ayo Al-Fakir yudholillahi ta'ala. Dan Al-Fakir ingatkan untuk kemustajaban, untuk kematian, untuk kemanjuran ya. Aurat ya. Jadi memang harus ada interaksi. Ya minimal ada sambungan juga lah. Respon, senang seperti kita. Dengan dibuktikan dengan yang belum subscribe, subscribe dulu. Terus klik ya, ada kasih jempol lah. Kan gratis ya. Share, bagikan agar saudara-saudara kita pun yang lagi banyak masalah, yang punya keinginan bisa tertolong oleh kita tentu. Jadi yang namanya subscribe, yang namanya like, komen, ya, membagikan ini adalah suatu ibadah yang ringan tapi pahalanya alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita tidak subscribe, tidak like, tidak share gitu kan. Dan jangan lupa untuk mengucapkan qobliyatu dan minta izin kepada Allah. Jadi ini adalah prosedur ya, peraturan di area Jadi di area Al-Hikmah itu insya Allah tidak ada satu doa yang tidak. Memang di area apapun doa itu semua diterima ya. Tapi banyak orang yang ngeluh karena tidak tahu ya. Saya berdoa kok enggak hasil-hasil, kok enggak dijabah. Tidak tahu. Tapi kalau di area Al-Hikmah insya Allah dijabah. Jadi orang itu pintar ataupun bodoh ya tetap akan merasakan. Kenapa? Karena ya Al-Fakir tidak akan menerangkan di sini karena nanti kepanjangan video. Pokoknya begitu saja. Jadi doa di area Al-Hikmah insya Allah ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak melihat kita, tapi Allah melihat guru-guru yang berpangkat seperti itulah. Ringkasnya seperti itu. Kalau salah Al-Fakir mohon maaf gitu. Yang jelas seperti itu. Ya,
orang yang belum begitu ngerti terhadap agama pun puasa, kata guru. Habis puasa tes pakai berbagai macam lah, peling, pakai pilet, pakai saja tidak mempan gitu. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana tentang hukum ya? Kalau tentang hukum ilmu al-hikmah ini kan karena di dunia ya, di dunia apalagi di Indonesia semua firqah ajaran ya, aliran Islam berbagai macam, aliran Kristen juga berbagai macam ya, semua agama punya aliran-aliran macam-macam ya, sehingga kita kadang-kadang tidak begitu memahami. Jadi oleh karena itu kalau yang tidak sepaham dengan Al-Fakir ya tentang al-hikmah, daripada mendebat video ini ya lebih baik langsung Al-Fakir hubung. Nah, Al-Fakir pun punya guru, Al-Fakir pun referensi kitab yang khusus di area al-hikmah. Guru Al-Fakir khusus di area al-hikmah. Dan kitabnya pun, kalau kitabnya ya mungkin Al-Fakir kira ya semua juga pada tahu ya, seperti kitab Manba Usul Hikmah, seperti kitab Syamsul Ma'arif Kubro, seperti kitab Jawahirul Ulama, seperti kitab Sumusul Anwar, ya berbagai macam kitab ya. Mungkin ya semua santri, semua ustadz, kiai pasti tahu, tapi yang benar-benar berguru kepada ahlinya ya mungkin sedikit seperti itu. Wah, Al-Fakir walaupun Al-Fakir hanyalah seorang manusia yang banyak dosa dan bodoh, ya Al-Fakir punya guru tentang al-hikmah. Jadi kita tidak boleh debat-mendebat di dalam channel ya, di dalam media sosial. Kalau kita memang ingin mengerti ya kita langsung saja istilahnya japri lah. Jadi karena di dalam ajaran Allah tidak diperbolehkan kita untuk berbantah-bantahan, bertentangan, debat-debatan, saling menjadikan, tidak boleh. Makanya dengan adanya polemik nasab ya, maaf ya, Al-Fakir berbicara tentang nasab ya, bukan mau membahas nasab, cuman ya sedikit kita, karena di Nusantara ini ya, dikagetkan, digegerkan, ya digujrudkan dengan adanya polemik nasab, ya sebenarnya itu baik-baik saja. Jadi I Imaduddin ya, CS dengan Kiai Nur Ihya, dengan Gus Jajul Abbas, dengan ulama ulung ya, semuanya ulama waro. Ya beliau-beliau membahas tentang hal nasab ya, bukan beliau benci, bukan beliau mau menjatuhkan, bukan. Jadi sebenarnya itu adalah khazanah bagi kita. Jadi di sementara waktu kita belum mengerti, belum tahu tentang nasab para habib ya, keluarnya para mujadid ya, para ulama-ulama rasyih menerangkan tentang hal nasab, ya akhirnya kita bisa mengerti itu. Perbendaharaan ilmu sangat luar biasa. Jadi itu bagus. Jadi itu bukan benci, itu bukan tidak cinta, itu sebenarnya justru kecintaan beliau pada seluruh umat. Jadi pembahasan bukan kebencian, tapi pembahasan adalah kecintaan agar kita tidak tersesat, tidak salah meyakini, dan tidak salah kita berbuat. Jadi oleh karena itu, walaupun misalkan Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi, nyatanya adalah keturunan Yahudi Askenazi, tidak menjadi apa-apa. Karena siapapun itu, mau turunan Fir'aun sekalipun, kalau memang membaca la ilaha illallah, yakni Islam ya, beriman, berilmu ya, tetap kita hormati, kita cintai, kita mulia. Jadi jangan sampai setelah kita mengetahui bahwa Habib itu adalah bukan turunan Nabi, bahkan turunan Yahudi Askenazi, langsung kita membencinya, nggak boleh. Jadi tetap. Jadi kita intinya hanyalah mau membersihkan, jangan sampai nasab suci Nabi itu kotori. Jadi ngaku cucu Nabi, ngaku keturunan Nabi, kerjaannya sangat menghinakan Nabi. Apa? Ya Al-Fakir berat untuk mengatakan. Jadi kita semua masyarakat sudah pada tahu seperti apalah kelakuan para oknum Habib.
Jadi kita adalah hanyalah ingin membersihkan saja. Jadi jagalah kesucian nasab Rasulullah. Jadi kalau memang bukan keturunan Nabi ya jangan aku. Apalagi dengan tidak sesuai dengan tingkah laku. Jadi jangan sampai kita ada saling membenci, jangan sampai kita ada saling menjelekan, jangan sampai kita ada saling ya Allah, naudzubillahi min dzalik, jangan dilakukan. Ayo kita bersatu, kita menyatu dan kita melangkah menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi ya. Kembali lagi kepada yang dan yaitu jauh. Jadi apabila kita punya keinginan, amalkan. Jadi sekali lagi untuk agar ampuh jatuh mati manjur, yaitu subscribe, like, komen, share lagi. Di samping amalan kita ini mustajab, kita pun dapat pahala dari Allah karena perbuatan ini adalah kebaikan. Sekian, mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.